Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 semester 1 yaitu tentang himpunan. Jadi untuk teman-teman, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau bilangan-bilangan yang dapat didefinisikan secara jelas. Contohnya di samping, saya berikan suatu himpunan, yaitu himpunan hewan berkaki 4. Nah, apa saja isi dari himpunan tersebut? Yaitu ada kucing, harimau, singa, dan binatang berkaki 4 lainnya. Di dalam himpunan terdapat dua unsur, yaitu nama himpunan dan anggota himpunan. Untuk nama himpunan, itu biasanya disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, di samping saya berikan contoh. Himpunan hewan berkaki 4. Saya simbolkan dengan huruf A. Kemudian apa saja isi dari himpunan tersebut? Ada kucing, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, kucing, singa, harimau, dan lain-lain inilah yang kita sebut dengan anggota himpunan. Kemudian di dalam himpunan terdapat juga kalimat yang tidak dapat kita sebutkan sebagai himpunan. Contohnya di sini saya berikan 3 contoh. Contoh yang pertama, himpunan warga miskin yang tinggal di Jakarta. Nah, kenapa ini tidak dapat kita sebutkan sebagai himpunan? Karena kemiskinan itu tidak dapat kita ukur secara jelas. Lanjut yang kedua, kumpulan manusia yang tingginya melebihi 4 meter. Walaupun di dalam kalimat tersebut dijelaskan tingginya 4 meter dan itu definisinya jelas, tetapi tidak dapat kita temukan manusia di dunia ini yang tingginya melebihi 4 meter tersebut. Nah, karena itulah tidak dapat kita sebutkan sebagai himpunan. Nah, lanjut ke contoh soal yang ketiga, kumpulan makanan lezat. Kenapa kumpulan makanan lezat ini tidak dapat kita jadikan suatu himpunan? Karena lezat itu nilainya relatif. Jadi contohnya, saya menyukai makanan ini, sedangkan teman saya tidak menyukai. Nah, jadi itu tidak dapat kita jadikan suatu himpunan, karena perbedaan himpunannya itu berbeda antara saya dan teman saya nantinya. Karena itu, kumpulan makanan lezat tidak dapat kita jadikan suatu himpunan. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Nah, di dalam himpunan terdapat yang namanya anggota-anggota himpunan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan termasuk ke dalam anggota himpunan dan apa yang dimaksud dengan bukan termasuk ke anggota himpunan? Yang pertama, kita bahas perlahan-lahan dari yang pertama, yaitu yang termasuk ke dalam anggota himpunan. Anggota himpunan biasanya kita sebut dengan elemen. Nah, simbolnya seperti ini, atau notasinya seperti ini. Nah, di sini saya berikan contoh. Himpunan A berisi anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di dalam sini terdapat 5 anggota atau kita sebut dengan NA atau banyaknya anggota. Terdapat 5 anggota di dalam suatu himpunan A. Kemudian saya berikan contoh di bawahnya. 1 elemen A atau bisa juga kita baca dengan 1 anggota himpunan dari A. Nah, kenapa bisa termasuk ke dalam anggota himpunan A? Karena di himpunan A di atas, angka 1 ada di dalam salah satu anggota himpunan. Kemudian lanjut yang kedua, yang bukan termasuk anggota himpunan. Nah, kalau untuk anggota himpunan ini dilambangkan dengan bukan elemen. Nah, contohnya notasinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Masih dengan soal yang sama, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang saya berikan contoh di bawahnya. Oke, contohnya di bawah, 7 bukan elemen A. Atau bisa kita sebut dengan 7 bukan anggota himpunan dari A. Kenapa bisa demikian? Kembali ke soal yang pertama, karena di dalam himpunan A tidak ada anggota atau tidak ada angka 7, maka angka 7 dan lain-lain selain 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kita tidak sebutkan sebagai anggota himpunan. Baiklah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu himpunan bilangan-bilangan. Di dalam matematika sendiri, itu untuk menunjukkan suatu himpunan dalam angka-angka matematika, dalam kondisi tertentu, itu terdapat huruf atau nama himpunan tersendiri. Contohnya di sini ada 6. Yang pertama, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu biasanya dilambangkan dengan huruf A. Kemudian lanjut yang kedua, himpunan bilangan cacah itu dilambangkan dengan huruf C. Lanjut yang ketiga, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Kemudian yang keempat, himpunan bilangan prima dilambangkan dengan huruf P. Kemudian yang kelima, himpunan bilangan genap dilambangkan dengan huruf G. Kemudian yang keenam,
himpunan bilangan ganjil dilambangkan dengan huruf J. Diingatkan sekali lagi, untuk nama himpunan itu selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Di dalam subbab yang kedua ini terdapat juga cara dalam menjadikan himpunan. Nah, cara menjadikan himpunan ini dibagikan menjadi 3 jenis. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftar, dan yang ketiga dengan notasi. Nah, kalau dengan kata-kata ini seperti apa sih? Saya berikan contoh di samping. Kalau dengan kata-kata, ya seperti contoh yang pertama saya berikan. Himpunan hewan berkaki 4. Apa saja isinya? Ada kucing, ada harimau, ada singa, dan seterusnya. Nah, kalau dengan kata-kata itu masih seperti biasa ya teman-teman, masih seperti kalimat. Jadi kita masih bisa memahaminya tanpa harus memahami simbol dalam matematika. Lanjut untuk cara yang kedua, dengan cara mendaftar. Nah, kalau dengan cara mendaftar ini kita memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu nama himpunan selalu kita simbolkan. Contohnya tadi, himpunan hewan berkaki 4, kita simbolkan dengan huruf A. Kemudian untuk anggotanya gimana sih Kak? Nah, untuk anggotanya, penulisan anggota itu selalu diawali dengan huruf kurawa dan akhirnya juga kita akhiri dengan huruf kurawa. Nah, di dalamnya itu, baik pun ia berupa kalimat atau berupa huruf, berupa angka dan sejenisnya atau simbol-simbol, dia juga termasuk dalam anggota. Itulah sebagai penanda bahwa dia suatu himpunan, yaitu dengan kurung kurawa. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan cara notasi. Nah, cara notasi ini, karena kita juga di dalam ruang lingkup matematika, cara notasi ini lebih efektif dan tanpa harus menulis banyak kalimat. Contohnya di sini, saya menggunakan nama himpunan A. Himpunan A adalah, di dalamnya jangan lupakan ada variabel ya, ada X dan syarat penentunya. Syarat penentunya, jadi di sini, X kurang dari 6 dengan syarat X adalah elemen bilangan asli. Nah, contohnya di sebelah sini. Ya, jadi isinya himpunan A sama dengan isinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lanjut subbab yang ketiga, yaitu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Nah, kita jelaskan untuk yang pertama, himpunan berhingga. Apa sih Kak himpunan berhingga? Dari judulnya saja kita sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu adalah himpunan yang awal dan akhirnya jelas, atau lebih tepatnya akhirnya jelas. Contohnya di sini saya berikan yang pertama. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini jelas, di sini terdapat 5 anggota. Dan kita mengetahui apa saja isi anggotanya. Terus kemudian bagaimana dengan himpunan yang kita tidak tahu semua isi anggotanya, tetapi itu juga disebut dengan himpunan berhingga. Jadi kita lihat dulu contoh yang B. Contoh yang B, contoh yang kedua ini, himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 100. Tidak mungkin kan kita menulis anggotanya, seluruh anggotanya di dalam kurung kurawa. Jadi lebih baik kita tuliskan dengan beberapa angka di depannya, dan kemudian kita tuliskan angka yang terakhir di dalam kurung kurawa, yaitu di tengah-tengahnya kita berikan tanda titik-titik sebagai penanda untuk melanjutkan angka. Nah, di sini juga disebutkan sebagai himpunan berhingga karena kita tahu berapa total yang ada di dalam anggota dan berapa akhir dari anggota tersebut. Lanjut ke yang kedua, yaitu himpunan tak berhingga. Nah, himpunan tak berhingga dari judulnya pun kita sudah ketahui bahwa himpunan tak berhingga adalah himpunan yang tak berujung dan kita tak tahu berapa jumlah dan isi di dalam himpunan tersebut. Nah, contohnya di sini saya berikan. Oke, setelah diperhatikan ternyata di ujungnya itu tidak dapat kita jelaskan berapa ujung dari anggota himpunan tersebut. Karena itulah ini tidak dapat kita sebutkan sebagai himpunan berhingga, melainkan himpunan tak berhingga atau tak berujung. Baiklah, kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu himpunan bagian. Nah, di dalam himpunan ini berbagai jenis macam himpunan dapat kita temukan. Yang pertama saya akan jelaskan dari himpunan kosong. Nah Kak, himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggota di dalamnya. Contohnya, yang paling mudah ya saya bahas dari yang pertama, himpunan manusia yang hidup di air. Nah, jadi kita tidak dapat menemukan manusia yang tinggal di air.
atau tinggal di dalam air, maksudnya kan seperti ikan. Nah, jadi ini disebut himpunan kosong atau himpunan yang tidak ada isinya. Kita lanjut yang kedua, himpunan balok yang mempunyai 10 sisi. Nah, dimanapun kita tidak akan menemukan balok yang mempunyai 10 sisi. Karena itulah himpunan tersebut kita sebut dengan himpunan kosong atau tidak ada. Jadi, notasi himpunan kosong itu dapat dilihat di samping, yaitu dengan notasi himpunan perawa yang tidak ada isinya atau dengan himpunan kosong. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian. Nah, Kak, himpunan bagian itu apa sih? Nah, himpunan bagian itu adalah anggota yang termasuk ke dalam himpunan A. Contohnya di sini saya berikan. Himpunan A sama dengan 1 dan 2. Apa saja Kak anggota dalam himpunan itu atau himpunan bagian dalam himpunan tersebut? Yaitu ada himpunan kosong, kemudian 1, 2, dan 1, 2. Nah, jadi di dalam himpunan bagian itu terdapat 4 anggota. Kemudian lanjutkan dengan banyaknya anggota himpunan. Nah, cara mencari anggota himpunan, karena kan kalau untuk persoalan tidak mungkin persoalan hanya segini. Jadi di sini ada cara menghitung banyaknya anggota himpunan bagian dengan rumus 2 pangkat N. Nah, N itu apa Kak? N adalah banyaknya anggota pada awalnya. Contohnya, himpunan A 1 dan 2. Nah, di dalam himpunan A ini terdapat 2 anggota. Jadi dapat kita simpulkan banyaknya anggota himpunan bagian adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, isinya 4 apa saja Kak? Inilah isinya. Dan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke penyajian himpunan dengan diagram Venn. Jadi diagram Venn itu apa sih Kak? Diagram Venn itu adalah diagram yang pada umumnya memiliki lingkaran-lingkaran untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, contohnya di sini saya berikan contoh dasar. Nah, dari diagram ini dapat kita lihat apa saja isi anggota himpunan A. Kemudian di dalam diagram Venn ada yang namanya semesta atau universal. Nah, semesta atau universal ini kalau untuk di Indonesia kita gunakan lambang S di pojok sebelah kiri diagram Venn, atau bisa juga kita berikan lambang U atau universal. Di dalam diagram Venn ini terdapat beberapa hubungan antar 2 himpunan. Yang pertama, ada himpunan berpotongan. Himpunan berpotongan ini memiliki anggota-anggota yang sama. Nah, karena itulah letak di tengah itu berarti anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan. Kemudian yang kedua adalah himpunan saling lepas. Nah, himpunan saling lepas ini dia memiliki anggota yang berbeda antara satu dan lainnya. Kemudian himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah himpunan yang seluruh salah satu anggotanya itu masuk ke dalam himpunan yang lain. Kemudian himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu adalah anggotanya yang memang sama keduanya. Kita lanjut ke operasi himpunan. Operasi himpunan di dalam diagram Venn itu lebih mudah cara pemahamannya. Yang pertama ada irisan. Irisan itu adalah himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama. Nah, di sini penyajiannya. Kemudian gabungan himpunan. Gabungan himpunan itu adalah gabungan antara himpunan A dan himpunan B dengan syarat tidak terdapat 2 anggota yang sama di dalam penulisan gabungan himpunan. Kemudian dilanjutkan dengan komplemen A. Komplemen A itu disimbolkan dengan tanda petik. Jadi misalnya nama himpunannya A, jadi A tanda petik atau kita sebut dengan komplemen A. Komplemen A itu adalah anggota yang bukan termasuk himpunan A. Kemudian lanjut yaitu selisih. Nah, selisih ini kalau di dalam matematika biasanya memang dinotasikan dengan min atau kurang. Nah, di dalam himpunan pun itu dinotasikan dengan minus atau pengurangan. Tetapi kalau di dalam himpunan perhitungannya berbeda. Penjelasannya, himpunan yang berselisih, misalnya himpunan A dikurang himpunan B. Jadi hasilnya adalah himpunan A yang tersisa setelah kita kurangi anggota yang sama dengan himpunan B. Kemudian kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman kurang sadar kalau misalnya kita di keseharian pun terdapat pelajaran himpunan. Contohnya di sini saya berikan satu contoh.
Misalnya di kelas itu terdapat 40 siswa. Kemudian seorang guru bertanya, kalian mau memilih ekstrakurikuler bola atau basket? Ternyata yang memilih ekstra bola itu terdapat 30 siswa. Sedangkan memilih basket terdapat 20 siswa. Setelah dijumlahkan, gurunya bingung kenapa terdapat 50 siswa. Dan di kelas tersebut hanya terdapat 40 siswa. Nah, disinilah kita lihat terdapat irisan himpunan, yaitu 10 siswa memilih 2 ekstra yang sama. Padahal di dalam kelas itu memang terdapat 40 siswa dan tetap 40 siswa. Baiklah, sekian penjelasan himpunan dari saya. Saya harapkan dari awal saya menjelaskan hingga akhir, teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.